Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richard Yosson dengan NIM 2003011184 dari kelas P20. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya untuk mata kuliah Integrasi Ternak dan Perkebunan dengan dosen pengampu Bapak Insinyur R. Edi Mirwandono, MSI. Adapun topik yang akan saya bahas adalah integrasi kelapa sawit dengan sapi. Yang pertama adalah pola integrasi kelapa sawit dengan sapi. Karena lahan yang terbatas untuk peternakan, sehingga perlu penerapan inovasi sapi dengan sawit. Permasalahannya yaitu minim ditumbuhi tanaman semusim, sehingga perlu disubstitusi dengan limbah sawit. Yang kedua adalah meminimalisir biaya usaha tani kelapa sawit dan ternak sapi. Dapat dilihat limbah kelapa sawit dapat menjadi pakan ternak. Dan yang di sebelah kanan, limbah ternak dapat dijadikan pupuk organik dan sumber biogas. Dan ini dapat berjalan beriringan dan berdampingan. Keuntungannya yaitu siklus tidak terputus. Maka tercipta konsep produksi bersih atau cleaner production dengan usaha tani tanpa limbah atau zero waste. Ini merupakan teknologi integrasi kelapa sawit dengan sapi. Dapat dilihat bahwasanya tanaman kelapa sawit dengan ternak sapi ini dapat berjalan beriringan. Yang kedua adalah teknologi budidaya kelapa sawit. Tingkat kesesuaian lahan untuk budidaya kelapa sawit dapat mempengaruhi hasil atau produktivitas dari sawit tersebut. Dapat dilihat pada lahan dengan kriteria pertama, kesesuaian lahannya itu tinggi atau baik, memberikan hasil di atas 24 ton TBS per hektar per tahun. Yang kedua, kelas kedua, kesesuaian sedang, 19-24 ton TBS. Yang ketiga, kesesuaian terbatas, memberikan hasil 13-18 ton. Yang keempat, lahan dengan kriteria yang tidak baik atau tidak sesuai memberikan hasil di bawah 12 ton. Ini merupakan kriteria tingkat kesesuaian lahan untuk budidaya tanaman kelapa sawit. Jadi semakin tinggi kriteria lahannya, maka produksinya juga akan lebih baik. Yang ketiga adalah limbah tanaman kelapa sawit dapat diolah menjadi sumber pupuk organik, di mana pemanfaatan limbah sawit ini masih sangat terbatas. Pada beberapa industri masih terdapat penimbunan limbah atau open dumping dan membakarnya dengan insinerator sebagai langkah untuk membuang limbahnya sehingga mencemari lingkungan. Namun, ada pemanfaatan limbah sawit menjadi pupuk organik dengan dekomposer akan mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Ini proses pembuatan pupuk organik dari limbah kelapa sawit yang dapat dilakukan. Dekomposer yang digunakan biasanya Ultra D, MD, DSA, EM4, dan lain-lain. Selanjutnya adalah limbah tanaman kelapa sawit sebagai sumber pakan ternak sapi. Biasanya limbah sawit ini dapat dimanfaatkan sebagai ternak ruminansia dan non-ruminansia. Seperti daun sawitnya tanpa lidi, selanjutnya pelepah sawit, di mana dimanfaatkan empelurnya, selanjutnya solid, dan bungkil inti sawit. Namun serat kasar yang tinggi dan rendahnya protein, sehingga perlu pengolahan terlebih dahulu dengan teknologi silase. Ini merupakan proses pembuatan silase, di mana silase ini dapat diberikan untuk ternak sapi 2,5-5 kg per ekor per hari, atau 40-50% sebagai pengganti rumput. Sedangkan hijau yang diberikan hanya 10% dari berat badan. Dan yang terakhir adalah peningkatan pendapatan melalui integrasi kelapa sawit dengan sapi. Teknologi ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Di mana menurut para ahli dapat meningkatkan pendapatan antara 10,56 sampai 16,49% dan menghemat biaya pengendalian gulma sekitar 20-50% dan mengurangi biaya pemupukan sampai 35%. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.